Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai kromatografi. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mahfum Syafalwani dengan NIM 221910 Dengan saya Askia Rehani dengan NIM 221904 5. Dengan saya Bintang Fadilah dengan NIM 2219046. Nama saya Korina Mafaza Ramadhani dengan NIM 221914. Nama saya Stefania Prilopa dengan NIM 2219172. Nama saya Yulia Oktavianti dengan NIM 2219184. Prinsip dan jenis-jenis kromatografi. Kromatografi merupakan teknik pemisahan campuran untuk memisahkan campuran menjadi komponennya dengan memanipulasi sifat fisik dari zat-zat penyusun suatu campuran. Semua metode kromatografi menggunakan satu fasa statis dan satu fasa gerak. Kemudian metode ini akan melibatkan beberapa fenomena, yaitu adsorpsi, partisi, pertukaran ion, ataupun eksklusi molekul. Berdasarkan teknik kerja yang digunakan itu, yang pertama itu adalah kromatografi kertas. Kromatografi kertas menggunakan kertas selulosa murni yang mempunyai afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Kromatografi kertas digunakan untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponen-komponennya. Dengan prinsip pelarut bergerak lambat pada kertas, komponen-komponen bergerak pada laju yang berbeda, dan campuran dipisahkan berdasarkan perbedaan bercak warna. Lalu yang kedua ada kromatografi kolom. Kromatografi yang menggunakan kolom sebagai alat untuk memisahkan komponen dalam campuran didasarkan pada absorpsi komponen-komponen campuran dengan afinitas berbeda terhadap permukaan fase diam. Lalu yang ketiga itu ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis adalah cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dan mengetahui kuantitasnya yang digunakan. Digunakan untuk memisahkan senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipida-lipida dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas. Lalu yang keempat itu ada kromatografi gas. Gas pembawa dengan tekanan tertentu dialirkan secara konstan melalui kolom yang berisi fase diam. Komponen sampel akan terabsorpsi oleh fase diam dengan kecepatan berbeda, dengan prinsip pemisahan partisi. Lalu yang terakhir itu ada kromatografi cairan kinerja tinggi atau HPLC. Kromatografi partisi cairan-cairan dengan fase stasioner cairan yang dilapiskan pada zat padat penyangga dan fase gerak pelarut atau cairan. Identifikasi dengan membandingkan waktu retensi sampel dengan standar. Nah, oke, untuk selanjutnya ini ada waktu retensi atau TR, RT. Nah, jadi waktu retensi itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu komponen untuk melewati kolom kromatografi dan mencapai detektor. Nah, jadi tiap komponen dalam sampel punya waktu retensi yang berbeda-beda. Waktu yang diberikan untuk fase gerak atau komponen yang tidak tertahan itu melewati kolom disebut dengan waktu migrasi atau waktu mati dengan simbol TM atau biasa juga TO. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping, itu puncak kecil sebelah kiri, itu menggambarkan komponen yang tidak tertahan oleh fase diam dan mencapai detektor hampir langsung setelah elusi dimulai. Waktu migrasi atau waktu mati melengkapi pengukuran dari kecepatan migrasi rata-rata dari fase gerak. TM sangat penting dalam identifikasi puncak komponen atau analit.
Nah, selanjutnya ini ada rumusnya. Nah, rumus yang pertama itu ada TR sama dengan TM ditambah TO. Di mana TR itu adalah waktu retensi, TM adalah waktu mati, yang tadi itu waktu mati, dan TO itu adalah waktu nol. Nah, rumus yang kedua itu ada TR. Jadi TR sama dengan TR komponen tertentu dibagi dengan TR komponen referensi. Selanjutnya ada faktor retensi atau RF. Faktor retensi itu mengacu pada perbandingan antara waktu tertahannya analit dalam fase diam terhadap waktu tertahannya oleh fase diam. Nah, rumusnya itu ada dua. Yang pertama ada RF. RF itu tadi faktor retensi, di mana waktu retensi komponen itu dikurang dengan waktu retensi fase gerak, lalu dibagi dengan waktu retensi fase gerak. Terus rumus yang kedua itu RF sama dengan jarak yang ditempuh analit dibagi dengan jarak yang ditempuh LWN. Nah, biasanya rumus yang ini itu dipakai pada kromatografi lapis tipis. Oke. Nah, ini ada contoh kasus atau contoh soal. Ini adalah contoh dari kromatografi lapis tipis. Yang mana kromatografi tipis itu senyawa yang bersifat lebih polar itu akan lebih mudah terabsorpsi pada fase diam. Sedangkan senyawa yang bersifat non-polar dia akan bergerak lebih jauh bersama fase gerak. Nah, pada gambar ini itu adalah hasil akhir dari kromatografi lapis tipis. Nah, di mana di sini pada contoh soal ini standarnya itu menggunakan standar quatercetin dan campuran senyawanya itu menggunakan ekstrak daun jambu biji. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini garis yang merah itu garis yang merah itu panjangnya 10 cm. Nah, panjang 10 cm ini itu tuh LWN-nya. Nah, LWN itu jadi kan kromatografi lapis tipis itu kan uh, wadah yang campurkan LWN terus ditunggu sampai jenuh, baru dimasukin si kertas ininya. Setelah itu tutup terus menghasilkan hasil. Nah, jadi ini kan hasilnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih titik yang K ini, yang titik standar quercetin sampai ke K itu kan 7 cm. Nah, itu standarnya. Nah, sedangkan untuk campuran atau ekstrak daun jambu bijinya itu menghasilkan 3 titik. Yang mana titik satu itu 4 cm, sedangkan dari titik awal ke titik kedua itu 7 cm, dan titik awal ke titik 3 itu 9 cm. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi, yang mana rumus RF sama dengan jarak yang tempuh analit dibagi dengan jarak yang tempuh LWN. Nah, untuk RF yang pertama atau faktor retensi yang pertama itu sama dengan 4 cm. Nah, 4 cm ini itu titiknya awal. Yang warna apa nih? Warna oranye 4 cm itu dibagi dengan 10 cm 10 cm. Nah, 10 cm ini itu dari panjang LWN-nya, panjang LWN yang garis merah ini. Nah, itu dibagi mendapatkan hasil 0,4. Nah, untuk faktor retensi yang kedua itu sama dengan 7 cm. Nah, 7 cm itu dari titik awal sampai di yang kedua ini. Nah, 7 cm. Nah, dibagi dengan LWN-nya, LWN 10 cm. Nah, menghasilkan hasil 0,7. Nah, selanjutnya faktor retensi yang ketiga atau titik yang merah itu panjangnya 9 cm dibagi dengan 10 LWN. 10 itu LWN yang tadi sama mendapatkan hasil sama dengan 0,9. Nah, RFK ini hanya sebagai simbol standar, hanya sebagai simbol. Jadi ini simbolnya itu bebas, teman-teman bebas
mau simbol S atau apa itu bebas. Nah, ini sama dengan 7 cm. 7 cm ini yang standar. Dibagi sama LUN-nya 10 cm, itu menghasilkan 0,7. Nah, kita lihat ada yang sama nggak? Nah, ini kan faktor retensi yang kedua dengan faktor retensi yang standar, itu hasilnya sama, 0,7, 0,7. Nah, ini kemungkinan analit yang kedua itu merupakan senyawa kuarsetin yang terpisah dari campuran hasil ekstraksi. Lanjut. Nah, selanjutnya itu luas dan tinggi puncak. Jadi luas puncak kromatografi itu sebanding dengan jumlah komponen yang diinjeksikan. Diukur dengan mengintegrasikan area di bawah kurva puncak. Luas puncak memiliki faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama itu ada jumlah. Jumlah itu komponen yang diinjeksikan. Nah, selanjutnya itu ada sensitivitas. Nah, sensitivitasnya itu faktor yang mempengaruhinya itu dari detektornya. Selanjutnya itu efisiensi. Efisiensi itu faktor yang mempengaruhinya itu kolom. Selanjutnya itu tinggi puncak. Tinggi puncak. Tinggi puncak kromatografi itu sebanding dengan konsentrasi komponen yang diinjeksikan. Diukur dari ketinggian puncak kromatografinya. Nah, tinggi puncak kromatografi itu memiliki faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya itu ada konsentrasi. Nah, faktor yang mempengaruhi dari konsentrasi itu komponen yang diinjeksikan. Selanjutnya itu ada sensitivitas. Luas puncak dengan tinggi puncak itu sensitivitas faktor yang mempengaruhinya itu sama, yaitu detektor. Selanjutnya efisiensi, yaitu kolom. Selanjutnya itu jumlah plat. Jadi angka plat teoritis atau theoretical plat number itu adalah ukuran efisiensi suatu kolom kromatografi. Kolom dengan angka plat teoritis yang tinggi itu akan menghasilkan visibilitas yang lebih baik karena zat-zat yang berbeda memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan fase diam dan juga fase gerak dalam kolom. Hal ini menghasilkan puncak yang lebih sempit dan juga tajam. Untuk menghitung jumlah plat atau N dapat dihitung dengan N sama dengan 16 TR per W pangkat 2, di mana N itu jumlah plat, TR itu sama dengan waktu retensi, dan W itu sama dengan lebar puncak pada garis atau baseline. Atau N juga dapat dihitung dengan N sama dengan 5,54 TR per W 1 per 2 pangkat 2. W 1 per 2 pangkat 2 adalah setengah tinggi puncak atau setengah lebar puncak. Yang selanjutnya adalah height equivalent of a theoretical plat atau HETP. Jadi HETP itu adalah parameter yang digunakan untuk mengukur efisiensi pemisahan dalam kromatografi kolom. HETP ini menggambarkan jarak kolom yang diperlukan untuk mencapai efek pemisahan yang setara dengan satu angka plat teoritis. Dengan rumus H sama dengan L per N, di mana L itu adalah panjang kolom, N itu adalah jumlah plat. Nilai HETP yang semakin kecil akan menunjukkan efisiensi pemisahan yang semakin baik. Hal ini menunjukkan pemisahan dapat dicapai dalam jarak yang lebih pendek, seperti gambar yang di bawah. Nah, untuk parameter selanjutnya yaitu efisiensi kolom. Efisiensi kolom didefinisikan sebagai jumlah lempeng teoritis per meter yang merupakan ukuran ketajaman kromatogram.
Efisiensi kolom menunjukkan kemampuan kolom untuk menghasilkan puncak sempit dan perbaikan pemisahan. Jadi kita itu bisa melihat tingkat efisiensi suatu pemisahan dengan efisiensi kolom ini. Semakin lebar puncak yang didapatkan atau dihasilkan, maka pemisahan yang dilakukan ini semakin tidak efisien. Nah, efisiensi dapat dinyatakan dengan teori plat N, yaitu dengan rumus N sama dengan 4 dikali waktu retensi dibagi dengan lebar alas. Pemisahan yang efisien memiliki nilai N yang besar dan nilai W yang kecil. Maka dari itu, untuk memperbesar nilai N, terdapat beberapa cara. Di antaranya yang pertama, memperpanjang kolom, dan yang kedua, memperbesar N untuk setiap satuan panjang kolom. Parameter yang selanjutnya yaitu resolusi. Resolusi atau R adalah derajat pemisahan dua komponen dari campuran. Resolusi merupakan ukuran kuantitatif dari pemisahan campuran. Resolusi ini dinyatakan dengan rumus R sama dengan 2 dikali TR2 dikurang TR1 dibagi W1 ditambah W2. Resolusi ini prinsipnya yaitu semakin lebar selisih puncaknya, maka nilai R yang diperoleh akan semakin besar. Sebaliknya, jika lebar puncaknya kecil, maka nilai R-nya juga akan semakin besar. Jadi ketika dua komponen dari suatu campuran ini terpisah, menghasilkan dua puncak yang saling berjauhan, maka pemisahan yang dilakukan dapat dikatakan memiliki resolusi yang tinggi. Lanjut. Nah, untuk memperbesar nilai R, terdapat beberapa cara, diantaranya yang pertama memperbesar selisih TR1 dan TR2, yang kedua yaitu memperkecil nilai W. Besarnya nilai TR dan W ini dipengaruhi oleh jenis zat yang dialirkan oleh fase gerak. Nah, ini ada contoh soal untuk resolusi, soalnya yaitu dalam analisis kromatografi minyak lemon, puncak limonena memiliki waktu retensi 8,36 menit dengan lebar garis dasar 0,96 menit. Terpinen dielusi pada 9,54 menit dengan lebar garis dasar 0,64 menit. Berapakah resolusi antara kedua puncak tersebut? Jawabannya yaitu, tinggal masukkan aja ke rumusnya, 2 dikali selisih dari waktu retensi yaitu 9,54 dikurang 8,36 menit dibagi dengan lebar garis dasar yaitu 0,96 ditambah 0,94 menit. Maka resolusi yang dihasilkan yaitu sebesar 1,48. Selanjutnya ada bentuk-bentuk puncak. Nah, dalam kromatografi ada beberapa bentuk puncak. Jadi, bentuk puncak yang ideal dalam kromatografi ini ialah bentuk puncak yang memiliki panjang, tajam, dan juga simetris, yaitu bentuk puncak Gaussian. Nah, bentuk puncak Gaussian ini adalah bentuk puncak yang ideal dikarenakan bentuk puncak seperti itu dalam sudut pandang analis memudahkan analisis kuantitatif dan juga mempunyai sensitivitas yang lebih baik saat analisis. Nah, selain bentuk-bentuk puncak Gaussian, bentuk-bentuk puncak lain itu disebabkan karena adanya gangguan fisika ataupun gangguan kimia dalam melakukan analisis kromatografi, di mana gangguan fisika itu tersendiri ada dalam pada alat, di mana saat kita ingin melakukan kromatografi ada kesalahan saat menginjeksi atau kesalahan pada kolom yang membuat hasil analisis dan hasil bentuk puncak tersebut menjadi bentuk puncak selain puncak Gaussian. Nah, faktor lainnya yaitu faktor kimia terjadi saat analit itu tidak bereaksi dengan fase gerak yang baik. Nah, di sini ada bentuk-bentuk puncak lain selain bentuk puncak Gaussian. Yang pertama itu ada bentuk puncak pigtailing yang menunjukkan bahwa sebagian kecil sampel itu lebih banyak tertahan pada satu titik, lalu
sebagian kecil sampel tersebut itu akan terdorong secara bersamaan yang menyebabkan bentuk puncak detailing ini. Selanjutnya ada peak fronting. Peak fronting terjadi karena sebagian besar sampel ini tidak jatuh ke dalam eh, sisi-sisi yang lurus, melainkan sisi-sisi termudah. Bisa dilihat di gambar tersebut. Selanjutnya ada split peak atau shoulder peak. Nah, jika hanya satu puncak yang terpecah, maka kemungkinan besar ini adalah masalah pada alat tersebut, bukan masalah pada analitnya. Nah, masalah pada alat tersebut ini mengakibatkan dikarenakan karena masalah kimia antara fase gerak atau juga fase diam dari yang dianalisis. Selanjutnya ada peak yang lebar. Peak, peak lebar ini sebenarnya cukup bagus, tetapi tidak sebagus puncak peak Gaussian karena peak lebar ini memiliki hasil data kuantitatif yang jelek dan memiliki range yang kecil. Selanjutnya ada peak negatif. Peak negatif ini dapat terjadi karena adanya kesalahan pada alat. Karena pas melakukan analisis, mereka salah melakukan persiapan alat yang membuat hasil sensor dari alat tersebut bernilai negatif. Nah, selanjutnya itu ada tailing factor. Tailing factor ini sangat berpengaruh pada analisis dalam kromatografi karena tailing factor ini mempengaruhi bentuk puncak yang terjadi. Nah, tailing factor sendiri atau factor tailing adalah koefisien dari USP, United States of Pharmacopoeia, suatu organisasi dari Amerika, di mana hasil rumusnya itu ialah tailing factor sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung dibagi 2A, di mana A ialah jarak dari tepi puncak ke titik tengah puncak. Itu tegak lurus dari puncak yang diukur pada 5% dari baseline paling bawah puncak. Dan B adalah jarak dari titik tengah puncak tegak lurus pada puncak yang diukur dari titik tengah dan sampai belakang yang diukur pada 5% tinggi 5% dari baseline puncak. Nah, tailing factor ini sebenarnya yang ideal adalah yang bernilai 1, di mana yang nilainya 1 ini akan memberikan titik puncak Gaussian yang sangat ideal. Selanjutnya itu ada persamaan Dempter. Persamaan Dempter itu adalah pelakuan teoretis terhadap pelebaran puncak dalam kolom kromatografi. Nah, persamaan umumnya itu yaitu H sama dengan A tambah B per mu, B per mu tambah A itu adalah koefisien divisi eddy, B itu adalah koefisien divisi longitudinal, C itu adalah transfer massa, dan mu itu adalah kecepatan alir fase gerak. Nah, itu yang tadi persamaan umumnya. Nah, ini yang persamaan yang udah dikembangin sama Van Denter. Yang dimana H sama dengan 2 lambda dp tambah 2 gamma dg per mu tambah 8 per 8 per dikali K D V pangkat 2 per 1 tambah K kuadrat D F kali mu. Nah, selanjutnya itu adalah grafik persamaan Dempter, yaitu di mana yang besaran A, B, dan C ini menjadi penyebab utama terjadinya pelebaran pita atau puncak. Yang dimana ini adalah difusi eddy, yaitu efek jalan ganda atau perbedaan jalan dalam kolom. Nah, yang B ini difusi longitudinal, yaitu pendifusian solut dalam gas pembawa.
Yang C ini itu transfer massa, yaitu ukuran dari jumlah atau viskositas dari fase diam di dalam kolom. Nah, selanjutnya itu ada optimasi pemisahan, di mana optimasi pemisahan itu adalah proses meningkatkan efisiensi dan selektivitas pemisahan senyawa-senyawa yang terdapat pada sampel. Nah, tujuannya itu untuk mencapai pemisahan yang optimal antara komponen-komponen yang diinginkan dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan resolusi yang tinggi. Itu yang selanjutnya ada langkah-langkah optimasi pemisahan. Yang pertama itu pemisahan kolom. Nah, memilih kolom yang tepat dengan fase diam dengan yang sesuai dengan sifat kimia senyawa-senyawa yang akan dipisahkan. Yang selanjutnya itu peraturan suhu. Nah, mengoptimalkan suhu untuk meningkatkan resolusi pemisahan. Yang ketiga itu adalah pemilihan fase gerak, yaitu memilih jenis gas pembawa yang sesuai dan mempertimbangkan penggunaannya. Yang keempat itu adalah pengaturan laju alir gas, di mana itu mengoptimalkan laju alir gas pembawa untuk memastikan waktu retensi yang optimal. Nah, itu selanjutnya adalah parameter optimasi pemisahan. Yang pertama itu ada fase diam, yaitu jenis, polaritas, dan ukuran partikel. Kedua itu adalah fase gerak, di mana ada komposisi dan pH. Yang ketiga itu aliran fase gerak, di mana ada kecepatan dan gradien. Yang keempat itu ada suhu, di mana ada kolom dan detektor. Yang kelima ada dimensi kolom, di mana itu terdapat panjang dan diameter. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.